agama itu biasanya kita pilih, kita seriusi, dan mendorong kita untuk menjalankan ajaran-ajaran dan tuntunannya. Kita yakini sebagai sesuatu yang penting untuk kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita lanjutkan ngaji lagi, belajar lagi. Semoga kita semua masih mampu untuk istiqomah belajar, nambah ilmu, nambah wawasan. Semoga sedikit-sedikit bisa meningkatkan kualitas hidup kita, memberi manfaat tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk sesama. Alhamdulillah kalau bisa lebih luas untuk alam semesta. Malam hari ini kita mencoba memahami agama dari perspektif psikologi. Kalau minggu lalu kita ditemani Emil Durkheim, malam hari ini kita akan ditemani seorang filosof dari Amerika namanya William James. Tema agama ini kita angkat, semoga paling tidak bisa menyadarkan kita bahwa berbicara tentang agama itu juga harus paham konteks-konteks pembicaraan. Jadi ini ngomongnya dari perspektif apa, yang dilihat dalam agama itu apanya. Seperti minggu lalu, Emil Durkheim lebih melihat agama dalam aspek sosialnya, melihat agama pada fakta sosialnya. Malam hari ini nanti kita lihat agama dari aspek psikologisnya, jadi dari aspek penghayatan orangnya. Ya kalau kita kan selama ini mungkin lebih asyik, lebih sibuk membahas agama dalam aspek ideal-idealnya, dalam aspek dalil-dalil teologisnya dan lain sebagainya. Ya semakin banyak perspektif, semoga semakin lengkap pemahaman kita. Semakin luas wawasan kita, mungkin kita jadi tambah terbuka. Kalau ada orang bicara, kita bisa tahu, oh yang sampean katakan benar, tapi yang sampean lihat itu aspek sosialnya. Oh kalau ini aspek psikologinya. Karena kadang-kadang orang ngomong di aspek sosial, kita ngomongnya dari aspek teologis. Orang ngomong dari aspek sosial, kita melihatnya aspek psikologisnya. Ya mesti aja ndak nyambung. Terus kita rame gegeran, mempertahankan perspektif bahwa pandangan kita lah yang paling benar. Belakangan sering muncul yang semacam itu. Nah, mari kita belajar biar yang seperti itu tidak terjadi. Kita luaskan seluas semampu kita dengan berbagai perspektif, dengan berbagai wawasan. Baik, kita mulai saja ya. Ini ya termasuk nyuwun sewu untuk mungkin teman-teman yang minta tema macam-macam kok belum nyampe-nyampe, ya pelan-pelan. Nanti satu-satu tema akan kita angkat. Semoga yang diinginkan teman-teman pada akhirnya juga terbahas. Tema-tema seperti yang kita bahas ini mungkin banyak juga ditemukan di kampus-kampus. Apalagi kalau malam hari ini misalnya perspektif psikologi, teman-teman yang dari jurusan psikologi pastinya sudah sangat familiar dengan tema-tema semacam ini. Mungkin wawasannya jauh lebih dalam daripada yang sekedar saya kenalkan, saya sampaikan malam hari ini. Tapi paling tidak teman-teman yang tidak dari jurusan teologi ya serba sedikit tahulah seperti apa pandangan dari perspektif teologi, perspektif psikologi terhadap agama. Baik, tokoh kita malam hari ini termasuk menurut saya ya tokoh yang istimewa.
beliau ini expert di banyak bidang. Beliau bapaknya banyak disiplin ilmu. Beliau ini kalau dalam filsafat dikenal sebagai bapak pragmatisme. Kalau dalam psikologi, seperti yang kita bahas malam hari ini, beliau ini dikenal bapak fungsionalisme dalam psikologi. Beliau juga dikenal sebagai bapak empirisme yang radikal. Nih, gaya-gaya pragmatis ini nanti beliau termasuk yang mempengaruhi tokoh kita minggu lalu, Emil Durkheim. Nanti beliau juga berpengaruh gagasannya pada Edmund Husserl, Bertrand Russell, Richard Rorty, dan lain-lain yang beberapa di antaranya sudah pernah kita bahas. Beliau ini ahli epistemologi, ahli pendidikan, ahli psikologi, ahli tentang agama, ahli tentang mistisisme, dan lain-lain. Ini menunjukkan ya memang beliau ini orang pinter. Tulisan-tulisannya banyak. Ada yang bilang, seorang penulis biografi yang menyatakan menulis karya-karyanya Bapak William James ini, itu kalau dijejer judul-judul bukunya saja itu bisa sampai 50-an halaman. Jadi 50 halaman buku itu hanya untuk nulis judul tulisan, judul karya yang pernah beliau tulis. Ya paling tidak ini menunjukkan memang beliau ini orang pinter, wawasannya luas. Ya dari sisi intelektual begitu, tapi dari sisi personal kehidupan beliau tidak semulus seindah yang kita bayangkan. Beliau ini lahir tahun 1842 di New York. Dari keluarga kaya, dari kalangan intelektual. Ayahnya namanya Henry James Senior. Bapaknya ini seorang teolog. Ahli agama berarti. Jadi dari sisi ekonomi kehidupan beliau sejak kecil pastinya terjamin. Hanya saja dari sisi fisik beliau ini termasuk orang yang sakit-sakitan. Beliau punya banyak penyakit. Beliau punya beberapa penyakit fisik. Sakit mata, sakit punggung, sakit perut, sakit kulit. Ada banyak penyakit beliau. Tapi yang paling bahaya beliau ini punya gejala namanya neurasthenia. Neurasthenia itu penyakit psikis yang bentuknya adalah depresi. Jadi beliau dalam beberapa waktu pernah mengalami depresi. Berbulan-bulan beliau mengalami kecemasan, kegelisahan, depresi sampai bolak-balik ingin bunuh diri. Mungkin karena penyakit beliau yang macam-macam. Jadi dari sisi ini beliau termasuk sosok yang banyak prihatin. Jadi karena selalu sakit sampai kemudian depresi. Beliau sebenarnya pernah juga masuk ke jurusan kedokteran. Kemudian pernah juga melakukan ekspedisi-ekspedisi penelitian. Sayangnya tidak bisa tuntas karena beliau mudah sakit itu tadi. Ada cerita sampai beliau itu pernah satu ketika melakukan ekspedisi ke sungai Amazon, tapi terus pulang lagi karena tidak kuat, mabukan kemudian kena cacar. Akhirnya beliau pulang lagi kuliah meskipun sambil bertahan dari sakitnya. Nah, nanti pada akhirnya karir intelektual beliau banyak dihabiskan di Harvard. Dan di akhir-akhir hidup beliau nanti masuk, dulu pernah kita cerita ya, namanya Theosophical Society. Jadi masyarakat teosofi. Yang ini anggotanya banyak tokoh-tokoh besar. Dulu pernah kita bahas tema teosofi ini. Ini lebih ke spiritualitas. Mungkin kapan-kapan kita bahas ya, ternyata banyak tokoh-tokoh itu yang menjelajahi aneka ilmu dan akhirnya
berhenti pada spiritualitas. Ini ceritanya mirip Imam Ghazali dulu di Al-Munqidh Minad Dhalal. Imam Ghazali itu kan mengkaji ilmu ini, mengkaji ilmu itu, semua ilmu dijelajahi sampai terakhir, terminal terakhirnya ternyata tasawuf. Mirip seperti teosofi tadi, dimensi batin. Apa memang harus begitu? Mungkin menarik ya kita bahas. Ataukah kalau memang harus begitu, ngapain kita capek-capek menjelajah semua ilmu, mbok langsung jujuk saja tasawuf misalnya. Nah, ini silahkan yang tertarik mungkin bisa dibahas. Malam hari ini kita terbatas waktunya untuk melebar ke sana pembahasannya. Nah, William James ini nanti menjelang meninggal, beliau ini mengalami sakit nyeri jantung dan kemudian meninggal pada tahun 1910. Jadi beliau meninggalkan banyak karya. Malam hari ini kita bahas salah satu ide gagasan beliau tentang agama yang ditulis dalam buku yang teman-teman mungkin sangat kenal buku ini, apalagi para mahasiswa, yang judulnya Varieties of Religious Experience. Jadi aneka ragam pengalaman keagamaan. Nah, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baik, itu sedikit penjelasan tentang latar belakang personal dan intelektual seorang William James. Beliau ini salah satu bapak pelopor cara berpikir pragmatis. Yang cara berpikir pragmatis ini menjadi khas cara berpikir filsafat Amerika. Jadi orang Amerika itu punya filosofi berpikir namanya pragmatisme. Pragmatisme ini mudahnya cara berpikir filosofis yang lebih berorientasi pada hasil. Yang penting hasilnya apa? Sampai atau tidak pada tujuan atau hasilnya. Jadi tidak suka dengan yang bulet-bulet, yang ruwet-ruwet, yang muter-muter. Pokoknya tujuannya apa dan bagaimana caranya untuk sampai ke sana paling cepat. Nah, ini filsafat pragmatis. Ya, nanti di sesi-sesi pragmatisme teman-teman boleh melacak ngaji filsafat yang membahas tema itu. Baik, kita awali Bismillahirrahmanirrahim, membahas agama dari perspektif psikologi. Nah, kita awali dari definisi saja ya, biar mudah, karena biasanya pembahasan-pembahasan itu mudahnya ya diawali dari definisi. Apa sih agama itu menurut William James dari perspektif psikologi? Kata William James, agama itu the feelings, acts, and experiences of individual in their solitude, so far as they apprehend themselves to stand in relation to whatever they may consider divine. Bahasa Indonesianya, agama itu semua perasaan, tindakan, pengalaman individual manusia dalam kesendirian mereka sepanjang mereka memahami bahwa mereka berada dalam hubungan dengan apa yang mereka anggap sebagai yang ilahi. Ini terjemahan letterluck-nya. Kalau teman-teman dengar ini mesti masih pening iki maksudnya apa. Kalimatnya kok ndak mudah dipahami. Mudahnya gini loh, kita preteli ya definisi ini. Jadi agama itu kumpulan dari perasaan, tindakan, dan pengalaman kita sebagai individu. Berarti pengalaman sendiri-sendiri.
Jadi apapun yang kita rasakan, kita lakukan, dan kita jalani sendiri-sendiri, saat kita menyadari bahwa kita itu punya hubungan dengan yang ilahi. Nah, jadi agama itu makanya ini perspektifnya psikologi. Jadi yang kita rasakan, yang kita lakukan, yang kita alami sehubungan dengan kesadaran kita bahwa kita ini berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan yang ilahi. Kalau dalam Islam berhubungan dengan Allah. Jadi yang dibidik memang aspek individualnya. Jadi pengalaman setiap orang masing-masing. Berbeda dengan Emil Durkheim minggu lalu. Kata Durkheim, yang ini urusan pribadi masing-masing orang. Agama itu lebih penting fakta sosialnya. Tapi kalau di William James, enggak. Agama itu lebih menarik dilihat aspek individual. Rasa setiap orang dalam beragama. Pengalaman penghayatan setiap individu dalam beragama. Jadi dari definisi tadi nanti kemudian ada banyak uraian. William James melanjutkan, jadi agama mari kita lihat sebagai pengalaman individu. Nah, yang dilihat apa dalam pengalaman individu itu nanti di beberapa bagian varieties bukunya tadi disebut kuncinya 3. Pengalaman beragama itu punya 3 ciri. Yang pertama passionate, emosional, dan energetik. Jadi pengalaman kita dalam menjalankan agama itu biasanya passionate, penuh penghayatan. Emosional yang kedua, dan yang ketiga energetik, sangat bergairah, sangat bersemangat. Orang itu yang memang sadar untuk beragama, biasanya sangat terlibat dan sangat sungguh-sungguh. Dan ada unsur emosionalnya, emosinya, makanya sensitif. Hari ini kan banyak orang rame-rame kalau ada orang dianggap salah ngomong tentang agama, dianggap merendahkan agama, dianggap melecehkan agama. Banyak orang langsung marah-marah. Mengapa? Karena memang agama itu ada unsur passionate dan emosional serta energetiknya. Jadi kadang-kadang kita punya prinsip, kalau aku boleh direndahkan, tapi kalau agamaku jangan. Karena agama ada unsur emosinya. Jadi kata William James, justru ini yang penting harus digali. Aspek pengalaman keberagamaan individu. Disitulah kita harus masuk kalau ingin tahu hakikatnya agama itu apa. Tidak hanya lewat fakta sosial, jadi tidak lewat lembaga-lembaga keagamaan atau kepercayaan komunal, tapi lewat pengalaman masing-masing individu. Disitulah kita temukan hakikatnya agama, yang sifatnya passion, yang sifatnya emosional dan energetik, penuh semangat. Jadi main rasa, main emosi, dan penuh semangat. Inilah sisi psikologisnya agama. Makanya orang beragama itu tidak bisa kita larang. Kalau beragama mbok jangan baper. Enggak, pasti bawa perasaan. Wong agama itu passionate, emosional juga, dan energetik. Nah, jadi mungkin kalau kita sudah ngerti unsur-unsur ini, nanti kita lebih hati-hati ya kalau membahas agama, termasuk agama kita sendiri atau agamanya orang lain. Karena dalam hal agama ini orang mesti sensitif, mesti baper. Jadi itulah hasil
pengamatan yang disampaikan oleh William James tentang agama. Terus kita lihat, nah sekarang karakter agama. Dalam Varieties disebut agama itu dalam diri pemeluknya punya 3 sifat atau 3 karakter. Yang pertama, dia adalah pilihan hidup yang harus diseriusi. Atau bahasa lainnya, dia adalah alive. Jadi dia sesuatu yang harus dihidupkan, harus digeluti. Seseorang itu ketika memutuskan memeluk agama tertentu, biasanya tidak ada yang merentah pun dia merasa harus serius menjalankan agamanya. Meskipun mungkin kadang-kadang banyak orang kan kalau ya memeluk agama, tapi kalau ditanya mesti jawabannya sampean pingin serius tidak beragama. Ya rata-rata akan jawab saya akan serius. Meskipun kadang prakteknya agak longgar, agak santai. Tapi tidak ada orang yang beragama kemudian bilang, alah agama itu tidak penting kok Pak. Saya beragama itu iseng saja kok Pak. Saya beragama tidak. Kalau ditanya mesti orang itu akan jawab saya serius loh beragama. Nah ini katanya William James, yaitu normal. Karena agama dalam hidup seseorang itu adalah alive, unsur hidup. Jadi manusia mewajibkan dirinya untuk serius. Yang kedua ada karakter force. Force itu, ya kalau dimaknai letterlek sih, memaksakan, mendorong. Maksudnya apa? Agama ini biasanya kalau orang sudah memeluk agama, dia tidak mempertanyakannya. Jadi ya belajar tentang isinya agama, ya ingin tahu lebih dalam ya, tapi mempertanyakan kebenarannya biasanya tidak. Ya kecuali orang-orang tertentu nanti ada teorinya namanya konversi. Jadi agama itu biasanya kita pilih, kita seriusi dan mendorong kita untuk menjalankan ajaran-ajaran dan tuntunannya. Dan yang ketiga momentus. Momentus itu dia kita yakini sebagai sesuatu yang penting untuk kita raih. Jadi momen agama adalah momen urgent, momen yang paling penting dalam hidup kita. Tidak ada orang beragama yang ditanya, agama itu nomor sekian dalam hidup saya Pak. Meskipun mungkin prakteknya begitu, tapi bawah sadarnya bilang selalu bahwa agama ini penting, agama ini nomor 1 dalam hidup kita. Inilah maka kata William James, lebih penting memang melihat dari pengalaman dan penghayatan, bukan dari fakta sosial. Kalau dari fakta sosial kadang-kadang agama bisa dinomor 2-kan. Tapi dalam diri individu kalau ditanya, dia pasti bilang agama itu ya yang nomor 1. Nah, berarti dari urean-ureannya William James tadi, belajar agama itu pintu masuknya adalah pengalaman keagamaan atau religious experience. Sekarang kita bahas coba apa sih pengalaman keagamaan itu, ciri-cirinya apa? Ya pengalaman keagamaan pastinya apa yang kita rasakan, apa yang kita hayati saat kita merasa berhubungan dengan, kalau bahasanya William James itu higher power, kekuatan yang lebih tinggi. Jadi merasa berhubungan dengan Tuhan, mungkin ada yang menerjemahkannya merasa berhubungan dengan dewa-dewa dan lain sebagainya. Saat itulah lahir namanya pengalaman keagamaan. Misalnya ngaji kita ini, kalau kita maknai ini, kita ngaji ini menjalankan perintahnya Allah sebagai
hambanya dan sekaligus khalifahnya. Kita hayati ini dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Tuhan. Ya pengalaman ngaji kita ini bagian dari pengalaman keagamaan. Berarti bisa semuanya, Pak? Iya, kalau dalam semuanya itu kita merasakan hubungan kehadiran sesuatu yang lebih tinggi. Jadi ini definisi dari religious experience. Kuncinya ada pada rasa kita. Dan cirinya pengalaman keagamaan itu apa? Kata William James, ciri pertama pengalaman keagamaan itu adalah beragam. Berbeda antar budaya. Ya karena yang ngalami manusia, individu-individu, ya tentu saja penghayatannya bisa berbeda-beda, meskipun ajarannya sama. Jadi sifatnya sangat beragam. Yang kedua, sulit didefinisikan. Lah ya wong namanya rasa kan. Penghayatan itu kan sulit. Misalnya, rasanya indah sekali. Indahnya seperti apa sulit menjelaskan. Hanya yang ngalami, yang ngerti. Sama kayak teman-teman kalau ditanya tentang rasa kan, gimana rasanya kuliah, gimana rasanya menikah, gimana rasanya pacaran. Lo itu yang tidak ngalami langsung itu mesti kesulitan menceritakannya. Yang ngalami langsung pun ya kesulitan. Untuk paham memang harus dialami saja. Persis seperti kalau teman-teman saya suruh cerita gimana sih rasa pedes itu. Oh itu kalau kita pakai teori, pakai konsep, pedes adalah, itu orang sulit paham. Ya wis kalau pengen tahu pedes itu apa, makan saja lombok. Nah, paham sekarang apa itu pedes. Nah, penghayatan, indahnya pengalaman keagamaan, dahsyatnya pengalaman keagamaan, itu juga sesuatu yang tidak sederhana, sulit didefinisikan. Ya berarti memang orang akan lebih pas kalau ingin tahu mengalami sendiri. Meskipun begitu, bisa dijelaskan gejala-gejalanya. Itulah yang sedang diupayakan oleh William James ini. Nah, yang ketiga, meningkatkan pengalaman tentang kenyataan dan emosional secara tidak biasa. Maksudnya apa? Ya kalau kita ada dalam konteks pengalaman keagamaan, ini ya realitas, ini kita hayati secara berbeda. Makan itu ya hakikatnya sih untuk kita kenyang misalnya. Tapi begitu kita sambungkan ini dengan hadirnya yang maha tinggi, wah saya makan ini, saya niati ibadah dalam rangka biar tambah dekat sama Allah. Loh, aktivitas makan ini sekarang maknanya berbeda. Pengalamanku makan ini pengalaman yang luar biasa karena dia bagian dari pengalaman berhubungan dengan Allah. Jadi pengalaman keagamaan itu ya tidak selalu bentuknya sholat, bentuknya puasa, dan lain sejenisnya. Bisa pengalaman apapun yang ditafsirkan dengan kerangka agama atau dipahami dengan perspektif agama. Orang yang sangat religius itu ya A sampai Z kehidupannya selalu disambungkan dengan yang maha tinggi. 24 jam bahkan mungkin para wali, para ulama itu ya orientasi hidupnya hanya Allah saja, selalu pada yang maha tinggi. Itu berarti ya full hidupnya pengalaman keagamaan. Bahkan tidur pun yang kita tidak sadar. Ini saya baru membaca Ihya itu yang bab menghidupkan malam itu. Loh kalau kita pinter ngatur, ngerti caranya, misalnya sebelum tidur itu harus melakukan apa saja, menjelang tidur apa saja, sepanjang tidur kita akan dinilai ibadah. Loh, tidur ternyata bisa jadi pengalaman keagamaan. Atau tidur yang sifatnya religius kan ada itu.
Mari kita tidur siang sebentar biar nanti kalau malam kita bisa bangun sholat malam. Nah, ini kan tidurnya jadi tidur bernilai agama, bernilai religius. Pengalaman apapun bisa jadi pengalaman keagamaan, termasuk pengalaman yang biasa-biasa kalau itu ditafsirkan dengan kerangka agama. Baik, jadi semoga bisa ditangkap ya sampai di sini. Ya ini memang ilmu mahasiswa di kampus-kampus. Tapi kan bukan berarti yang tidak mahasiswa atau yang bukan jurusan psikologi atau psikologi agama tidak boleh tahu. Justru dengan tahu ini kita semakin paham betapa kayanya gagasan-gagasan, ide-ide, dan pikiran-pikiran itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi ciri-ciri karakter dari pengalaman keagamaan. Yang dari situlah kita masuk memahami agama.